Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak semuanya, khususnya anak kelas 3 yang Pak Ahmad cintai, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya anak-anak, hari ini ketemu lagi sama Pak Ahmad melalui video. Pak Ahmad akan membahas tentang pelajaran Kurdis. Nah, sebelum kita belajar Kurdis, mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 3, mari kita buka halaman 42. Halaman 42 kemarin kalian sudah membacakan. Itu menjelaskan tentang bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah itu apa, Nana? Masih ingatkah? Qalqalah itu adalah bacaan yang memantul. Jadi ketika di situ ada lafadz atau kalimat yang ada huruf qalqalahnya, maka kalian cara membacanya harus dibaca memantul. Nah, anak-anak, kalian baca yang C. Nah, itu sebab-sebab terjadinya qalqalah. Nah, bacaan qalqalah terjadi satu, apabila huruf qalqalah berharokat sukun asli bukan karena waqaf. Nah, ini adalah artinya sebab-sebab yang seperti itu berarti qalqalah sughra. Jadi huruf qalqalah berharokat sukun asli bukan karena waqaf. Nah, yang kedua, huruf qalqalah berharokat fathah, dhammah atau kasroh, baik bertasdid atau tidak yang dibaca sukun karena berhenti atau waqaf. Itu merupakan qalqalah kubra. Perbedaannya qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah kubra itu artinya besar, jadi membacanya lebih jelas. Tapi kalau qalqalah sughra kecil, jadi membaca suara qalqalahnya agak kecil. Nah, ini contoh qalqalah sughra. Ya. Bacaan qalqalah itu ada dua macam, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, sekarang menjelaskan tentang qalqalah sughra atau kecil. Nah, lihat. Qalqalah sughra atau kecil adalah jika dalam satu lafaz terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun asli bukan karena waqaf. Nah, sekarang kita membaca contohnya ya, diikuti Pak Ahmad. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Nah, kalian buka, jelaskan. Nah, itu adalah qaf. Ini huruf qalqalahnya adalah qaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Nah, ini yang disebut qalqalah sughra. Ini terjadinya karena sukun asli, bukan karena waqaf atau berhenti ya. Ini digarisbawahi, cara membacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini sebenarnya qalqalahnya ada dua. Yang pertama ini qalqalah sughra, yang kedua ini qalqalah kubra. Sebab ini adalah tanda berhenti atau waqaf. Nah, karena kita itu memberi contoh atau membaca contoh-contoh qalqalah sughra, jadi yang dibahas sughronya saja. Yang kedua,
Quran surah Al-Adiyat ayat 5. Fawasadna bihi jam'a. Qalqalah surahnya adalah hurufnya adalah ta. Kemudian lagi qalqalah sughra di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4. Huruf qalqalahnya adalah ba. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ba ini mabe itu bacaan memantul. Kemudian Quran surat At-Tin ayat 6. Bacaannya huruf qalqalahnya terletak pada jim. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jangan ajrun tapi ajrun itu namanya memantul. Kemudian yang terakhir adalah Quran surat Al-Qari'ah ayat 10. Huruf qalqalahnya terletak pada dal. Wa ma adraka ma hiyah. Sudah bisa anak-anak? Nah, ini sebabnya adalah huruf qalqalah berharokat sukun asli, bukan karena waqaf. Itulah tanda-tandanya. Jadi kalau kalian ditanya mengapa ini disebut qalqalah sughra, karena huruf qalqalah tersebut sukun asli, bukan karena waqaf. Hurufnya mana? Yaitu qaf. Kalau yang pertama qaf, yang kedua hurufnya mana? Ta. Ini garis bawahi. Kemudian berikutnya ini adalah jim. Kemudian yang terakhir dal. Nah, ini adalah bacaan-bacaan qalqalah sughra. Tadi sebabnya apa? Huruf qalqalah berharokat sukun asli, bukan karena waqaf. Ini alasannya. Nah, kalau qalqalah kubra gimana anak-anak? Coba dibaca bersama-sama. Nomor 2. Qalqalah kubra artinya besar adalah jika dalam suatu lafaz terdapat huruf qalqalah yang berharokat fathah, dhammah atau kasroh, baik bertasjid atau tidak, yang dibaca sukun karena berhenti atau waqaf. Jadi qalqalah sughra itu biasanya penempatannya di akhir kalimat karena itu waqaf. Nah, seperti ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini hurufnya di akhir kalimat. Kalau tadi di tengah kalimat. Tuh kan. Iqra wa wasata. Terus mabe. Terus aja, tengah tidak ada yang terakhir. Itu namanya sughra. Kalau yang ini yang kubra kebanyakannya adalah diletakkan di akhir kalimat atau tanda berhenti. Ini huruf qalqalahnya adalah qaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selanjutnya huruf qalqalah ta, qalqalah kubra, diletakkan di akhir kalimat karena waqaf. Wallahu min waraihim muhita. Jangan muhit seperti itu enggak boleh karena itu qalqalah, jadi harus dipantulkan. Kemudian berikutnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Selanjutnya huruf qalqalah jim, qalqalah kubra. Was-samaa'i dzatil buruj. Yang terakhir qalqalah kubra hurufnya dal. Wala antum abiduna ma a'budu. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Nah, kalau kalian sudah paham, kalian dibaca sendiri, kemudian kalian garis bawahi yang ini ya.
Ini setelah kamu memahami tentang qalqalah dan contoh-contohnya, sekarang cobalah kamu perhatikan bacaan qalqalah dari surah Al-Balad ayat 15. Nah, kalian coba garis bawahi seperti ini. Nah, ini di akhir kalimat karena waqaf, kalian garis bawahi berarti qalqalah kubro. Nah, coba yang ini satu ayat saja. Uqsimu bihadzal balad. Ada beberapa qalqalah anak-anak. Qalqalahnya ada berapa ini? Ada 2. Nah, kalian garis bawahi balad. Nah, garis bawahi lagi. Di bawahnya hurufnya yaitu huruf dal, yang ini huruf qaf. Ini qalqalah sughra, yang ini qalqalah kubra. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami huruf-huruf qalqalah biar nanti ketika membaca Al-Qur'an bisa baik dan benar. Dari Pak Ahmad cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.